Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam sapaan pagi yang akan saya beri judul Memiliki Hati yang Bersyukur. Bacaan saya ambil dari Amsal 15 ayatnya yang ke-13 demikian. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Bapak dan Ibu, seorang bijak pernah mengatakan, "Saya selalu mengeluh bahwa saya tidak memiliki sepatu baru. Sampai akhirnya saya bertemu dengan seorang yang tidak memiliki kaki. Saya selalu mengeluh atas makanan yang tidak saya sukai. Sampai akhirnya saya bertemu seorang mengais makanan karena kelaparan. Saya mengeluh atas pondok saya yang kecil. Sampai akhirnya saya mendapati seorang yang terlelap di pinggir jalanan yang ramai." Bapak dan Ibu, tanpa memiliki hati yang bersyukur, manusia tak pernah hidup tenang. Tiada beban yang lebih besar dan membuat jiwa sangat tertekan selain daripada tindakan seorang yang memiliki kebiasaan suka mengeluh. Sangat mudah kita tenggelam dalam keluhan karena terlalu membesar-besarkan kelemahan dan kekurangan diri. Alhasil kita tidak melihat banyak berkat yang kita peroleh dan seharusnya pantas untuk disyukuri. Syukur adalah soal sikap hati yang membentuk cara pandang atas kehidupan ini. Orang yang berhati tamak dan tidak akan pernah merasa cukup, tidak akan mungkin bisa bersyukur atas apapun yang telah diterimanya. Syukur adalah kunci bagi mereka yang ingin mengalami kebahagiaan hidup. Orang yang sulit bersyukur akan sulit pula memasuki gerbang hidup bahagia. Sebab sesungguhnya kebahagiaan manusia bukan terletak pada apa yang ada dan dimiliki, melainkan sebuah cara menghayati dan menerima apa yang ada dan dimilikinya dengan hati bersyukur. Salah satu hal yang paling tragis yang saya ketahui tentang pemikiran manusia adalah banyak orang cenderung kurang menghargai apa yang dimilikinya. Kita lebih suka memimpikan taman mawar di istana raja daripada menikmati mawar yang sedang mekar di luar jendela kamar kita sendiri. Kita cenderung kecil hati melihat penampilan lebih yang terlihat dari orang lain daripada mengagumi apa yang kita miliki sendiri. Bapak Ibu, mari kita menjalani kehidupan ini dengan tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak tekanan dan penderitaan yang tidak perlu. Ketika kita kurang bersyukur, maka kita akan mudah untuk iri hati. Sikap semacam ini akan membuat kita semakin terpuruk. Syukur adalah jalan mutlak untuk mendatangkan lebih banyak kebaikan ke dalam hidup kita. Rasa syukur yang besar tidak akan terjadi apabila kita tidak memulainya dengan bersyukur atas hal-hal yang kecil. Mari Bapak Ibu kita belajar untuk memiliki hati yang bersyukur dengan mengagumi hal-hal yang sederhana yang ada pada kita, yang kita miliki sebagai anugerah Tuhan. Mari kita menerima dan menikmati hidup dengan apa adanya dan bukan ada apanya. Maka kita akan bahagia. Apabila kita tidak memiliki hati yang bersyukur, seluruh dunia ini tidak akan bisa membuat kita bahagia. Inilah sikap bijaksana menuju hidup bahagia.
Kalau orang memiliki hati yang bersyukur, ditimpa persoalan apapun, sungguh ia bagaikan air di relung lautan yang dalam dan tidak tergoyahkan. Orang yang memiliki hati yang bersyukur tidak akan pernah terguncang, walaupun ombak badai kehidupan menerjangnya. Tidak akan pernah putus asa, dan tidak akan ada keluhan berkepanjangan. Bapak dan Ibu, bukankah bahagia kan yang membuat kita bersyukur, tetapi rasa syukurlah yang membuat kita berbahagia. Kesulitan sebesar apapun akan terasa wajar bagi jiwa yang tetap melebihkan rasa syukur daripada mengeluh. Jiwa yang bersyukur akan berbahagia bahkan di atas masalah. Percayalah, bersyukur itu ajaib. Mari kita mensisihkan waktu sejenak untuk bersyukur atas hal-hal baik dalam hidup kita dan merenungkan tentang apa yang telah kita capai, tentang orang-orang yang pernah hadir dalam hidup kita, tentang pengalaman peneguhan yang kita dapatkan, keahlian dan minat yang kita miliki, apapun yang kita percayai, dan hal-hal yang kita miliki. Mari kita mengatakan, Tuhan, Engkau sungguh baik. Amin.